Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Lutfi Mahendra. Kali ini gue akan ngebahas tentang beberapa hutan yang ada di Indonesia. Ya, yang kita tahu semua bahwa hutan itu memberikan nuansa yang paling keren, nuansa yang paling indah di balik pepohonan yang menyejukkan, membuat kita adem dan membuat kita nyaman bila kita berada di hutan. Namun hutan tak selamanya indah. Di balik rimbunnya pepohonan, banyak sekali menyimpan misteri yang tersembunyi di dalam hutan. Tak sedikit hutan banyak yang dipredikat bahwa hutan itu angker. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang beberapa hutan yang angker yang berada di Indonesia, tidak ada salahnya kalau kalian mendukung atau mensupport channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channelnya Lutfi Mahendra. Kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan. Nah guys, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia berperan sebagai negara tropis dengan paru-paru dunia yang menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan hutan terluas. Di antara banyaknya hutan-hutan di Indonesia, ada beberapa hutan yang dianggap sebagai tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk gaib berkumpul. Mungkin makhluk-makhluknya lagi reuni atau apalah, tapi memang kebanyakan masyarakat yang berdekatan dengan hutan pasti mereka mempercayai bahwa hutan yang angker itu pasti banyak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Nah, setiap hutan tersebut memiliki kisahnya tersendiri. Ada yang pernah dijadikan tempat bersemedi sampai misteri tentang zaman penjajahan. Oke, kalau gitu gue langsung aja kita bahas misteri hutan angker yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada hutan Alas Purwo. Hutan yang terletak di Jawa Timur yang bernama Alas Purwo adalah hutan tertua sekaligus hutan yang angker yang ada di Indonesia. Banyak sekali misteri yang tak terungkap, yang tak pernah terungkap di hutan Alas Purwo. Sampai pernah ada misteri yang berkembang bahwa yang berani masuk ke dalam hutan atau ke dalam hutan Alas Purwo itu tidak akan pernah kembali. Jadi orang yang masuk ke dalam hutan Alas Purwo itu tidak akan pernah kembali. Sekalinya pun dia kembali itu selama hidupnya dia akan tertimpa kemalangan. Nauzubillah ya. Tapi mungkin itu memang memang sudah peraturan dari hutan Alas Purwo itu gitu. Nah, dan hutan Alas Purwo ini juga sering dijadikan tempat bersemedi, apalagi di setiap tanggal 1 Suro. Nah, kabarnya mendiang Presiden Soekarno juga dikabarkan pernah bersemedi di salah satu gua yang ada di dalam hutan Alas Purwo. Nah, bagi kalian yang lebih tahu cerita tentang Alas Purwo, silahkan kan ketik di kolom komentar ya. Oke, kita beralih ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada hutan yang tak kalah mengerikan dari hutan Alas Purwo. Ya, namanya hutan Alas Roban. Misteri tentang hutan ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda ratusan tahun silam. Menurut masyarakat sekitar hutan ini adalah rumahnya Wewe Gombel dan Buto Ijo. Pada zaman Orde Baru, hutan ini dijadikan tempat pembuangan mayat yang dibunuh oleh penembak misterius. Kalau kita sih pasti dengan hafalnya atau kenalnya dengan sebutan Petrus. Nah, Petrus itu adalah penembak misterius. Nah, bagi kalian yang tahu cerita kisah Alas Roban, silakan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama belajar gitu ya tentang bener gak sih di sana itu ceritanya seperti itu atau mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang Alas. Selanjutnya itu ada yang namanya hutan Sungai Bening. Hutan Sungai Bening terletak di Sambas, Kalimantan Barat. Hutan belantara ini menyimpan kisah mistis yang tak bisa diterima oleh akal sehat. Beberapa waktu lalu sempat ada sebuah kasus hilangnya seseorang di dalam hutan Sungai Bening ini. Akhirnya semua masyarakat itu melakukan pencarian dengan cara menyisir
hutan Sungai Bening tersebut gitu. Namun alhasil tidak menemukan sama sekali. Namun beberapa saat setelah hilangnya orang tersebut, tiba-tiba orang yang hilang itu kembali ke rumahnya dan dia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Pada saat dia yang dinyatakan hilang di hutan Sungai Bening itu, ternyata dia melihat sekerumunan orang atau sekerumunan warga yang sedang mencarinya. Namun dia merasa bahwa dirinya sedang berada di dimensi lain. Nah, jika ada kalian yang mengetahui cerita tentang hutan Sungai Bening, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ini hutan yang berada di Jawa Barat. Iya, seperti yang kita ketahui, hutan Halimun Gunung Salak, hutan yang menjadi tempat terjadinya rentetan kecelakaan pesawat. Totalnya ada 7 pesawat yang pernah jatuh di hutan tersebut. Nah, kecelakaan yang terakhir yang terjadi di hutan ini adalah jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012 silam. Menurut masyarakat setempat, Gunung Salak dihuni makhluk gaib bekas prajurit Pajajaran. Bahkan tak hanya itu, para wisatawan kerap menjumpai penjual bakso yang berwajahnya rata gitu. Serem gak sih kalau lo melihat tukang bakso yang wajahnya rata gitu? Ini sebenarnya bukan serem deh cerita gue, kayaknya lucu karena backgroundnya jatuh-jatuh mulu gitu. Itu ada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang berada di Kutai Kartanegara. Nah, daerah ini adalah calon ibu kotanya Indonesia nanti ya, yang baru gitu, yang berada di daerah Kalimantan. Namun hutan ini juga sangat rimbun dan juga banyak ditumbuhi pepohonan yang menjulang tinggi. Nah, namun banyak sekali misteri di daerah hutan Taman Raya Bukit Soeharto ini. Menurut masyarakat setempat banyak sekali penampakan hantu Romusa pada zaman penjajahan Jepang gitu. Nah, hantu-hantu tersebut juga tak segan menampakkan wujudnya kepada orang-orang yang masuk ke dalam hutan ini. Nah, dari situlah hutan ini disebut sebagai hutan yang paling angker di daerah sana gitu. Jika ada kalian yang tahu tentang kisah angkernya hutan Raya Bukit Soeharto, silakan tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama tahu. Menurut kalian, apakah pembahasan yang tadi gue ceritakan itu menurut kalian seram atau malah tambah lucu karena background di belakang gue itu jatuh-jatuh mulu? Gue nggak bisa ternyata setting kreatif mungkin atau sebagus mungkin seperti youtuber lain. Niatnya juga pengen indah gitu ya pada background, tapi ternyata background tidak bisa bersahabat. Oke, kalau gitu sekian dulu video dari channelnya Lutfi Mahendra. Namun sebelumnya, jika ada yang salah dalam kisah yang barusan gue ceritain atau kurang, dan bahkan teman-teman atau yang lain lebih tahu dengan cerita-cerita tentang hutan-hutan yang baru saja gue bahas, silahkan ditambahin di kolom komentar ya. Oke. Namun sebelum gue pamit, jangan lupa kalian bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang utama dan orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channelnya Lutfi Mahendra. Oke, kalau gitu gue pamit.